Hai, di sini saya Nadia Fedida Putri Islah akan menjelaskan tentang pengertian komik. Komik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KBBI, yaitu suatu rangkaian cerita bergambar yang sifatnya mudah dicari dan dapat dikenali. Biasanya komik ini terdapat di majalah, buku, surat kabar. Komik, pengertian secara umum, yaitu rangkaian panel atau frame yang saling berurutan sehingga pembacanya dapat menyimpulkan cerita tersebut di akhir panel atau frame tersebut. Menurut Friends and Meyer tahun 1994, komik adalah suatu cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Menurut Scott M. Schultz tahun 2002, komik adalah kumpulan gambar yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan respon estetik bagi yang melihatnya. Seluruh teks dalam komik tersusun secara rapi dan saling berhubungan antara gambar, lambang visualnya, dengan kata-kata atau lambang verbalnya. Gambar di dalam sebuah komik diartikan sebagai gambar-gambar statis yang tersusun secara berurutan dan saling berkaitan antara gambar yang satu dengan gambar yang lain sehingga membentuk sebuah cerita. Menurut Hurlock tahun 1978, komik merupakan sebuah media yang dapat memberikan model yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kepribadian anak. Komik juga dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi, sarana untuk menyampaikan cerita, pesan, atau bahkan sampai pada hal-hal yang berbau ilmiah, sekalipun seperti hanya genre sastra, anak yang lainnya. Menurut Sujono dan Rifai tahun 2011, komik dapat dipergunakan sebagai bahan ajar. Komik dapat digunakan sebagai bahan ajar karena sangat efektif dalam proses belajar dan mengajar, meningkatkan minat belajar siswa, dan menimbulkan minat apresiasi siswanya. Dan yang terakhir adalah menurut Setiawan tahun 2002. Berpendapat bahwa pengertian komik secara umum adalah cerita bergambar yang biasanya terdapat dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk pada umumnya cerita komik mudah dicerna dan lucu. Sekian pengertian komik yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya. Check it out. Terima kasih. Bye-bye. Elemen-elemen dalam membuat komik. Elemen yang pertama adalah panel. Panel adalah kotak yang membingkai ilustrasi, gambar, dan teks hingga membentuk alur cerita komik. Dan di samping adalah salah satu contoh panel, dan panel tersebut digunakan sebagai alur untuk membaca komik. Selanjutnya adalah parit. Parit adalah batas ilustrasi atau ruang untuk mengimajinasi sebuah adegan cerita komik, dan gambar contoh di samping menunjukkan parit dengan garis yang berwarna kuning. Lalu elemen ketiga yaitu balon kata. Balon kata berisi komunikasi tokoh komik yang pada umumnya berisi dialog, pikiran, dan narator atau caption. Salah satu contohnya ialah berikut. Balon kata mempunyai berbagai jenis bentuk tergantung fungsi dan kondisi sang tokoh. Yang pertama, balon pikiran, yang mengekspresikan pikiran tokoh seperti saat marah, takut, kaget, dan lain-lain. Lalu yang kedua ialah balon ucapan, seperti saat berdialog, berteriak, berpikir, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah narator atau caption dengan bentuk balon kotak tanpa menggunakan ekor pada balon tersebut. Selanjutnya ialah sudut pandang kamera. Sudut pandang kamera ialah bahasa visual bidikan kamera yang ditampilkan dalam menciptakan persepsi pembaca dari pengungkapan adegan cerita. Salah satu contohnya ialah bird angle, yang merupakan sudut pengambilan gambar yang dilakukan dengan menempatkan kamera lebih tinggi dari subjek yang diambil gambarnya. Sedangkan low angle atau kebalikan dari high angle merupakan teknik pengambilan gambar yang memposisikan kamera berada lebih rendah secara horizontal dari subjek yang diberikan. Lalu untuk A-level merupakan teknik pengambilan gambar yang memposisikan kamera sejajar secara horizontal dengan ketinggian subjek atau sama rata dengan objek tersebut. Elemen selanjutnya ialah ukuran gambar.
Ukuran gambar juga merupakan bahasa visual bidikan kamera yang ditampilkan dalam menciptakan persepsi membaca dari pengungkapan adegan cerita. Dan contohnya ada berbagai jenis, seperti extreme long shoot, very long shoot, hingga ke close up sampai extreme close up. Dan shoot ini akan semakin berarti objek dan memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan pesan yang akan disampaikan pada komik tersebut. Elemen yang keenam ialah ilustrasi. Ilustrasi yang dimaksudkan dalam komik adalah aspek visual yang bersifat fotokolase yang diberikan efek. Foto dipilih agar memudahkan pendidik dalam penyampaian pesan visual. Berikut adalah salah satu contohnya. Contoh tersebut merupakan komik yang mengilustrasikan suatu cerita atau keadaan yang dapat dipahami oleh sang pembaca. Selanjutnya adalah penokohan. Dalam pembuatan komik pendidikan ada beberapa syarat untuk pembuatan tokoh. Yang pertama adalah rancang dua tokoh dengan sifat karakter yang kuat antara satu dengan yang lain. Boleh ditambahkan tokoh figuran sebagai pelengkap pembelajaran. Lalu satu tokoh memiliki karakter rasa ingin tahu atau kebiasaan bertanya, dan satunya memberikan penjelasan atau materi topik pembelajaran. Selanjutnya adalah alur cerita. Maksudnya adalah komik yang akan dibuat bertujuan sebagai media pembelajaran sehingga cerita harus mengandung unsur belajar melalui narasi visual yang diberikan. Rangkaian alur cerita sebaiknya mengarah pada pertanyaan pembelajaran. Diawali dengan cerita pembuka pada suatu tempat. Kemudian tokoh A bertanya tentang apa yang belum diketahui. Tokoh B menjawab dengan singkat dan mengarah pada rujukan belajar. Ingat, balon kata bersifat terbatas untuk menjelaskan bahan ajar. Lalu terdapat dialog tokoh B yang mengarah tokoh A untuk membaca materi atau buku atau topik materi dan berikan aktivitas atau evaluasi setelah membaca komik. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi tentang elemen-elemen dalam komik. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan teknik dalam menggambar komik. Membuat komik dapat dikatakan tidak sulit, hal ini dengan syarat terlepas dari pola pikir seberapa level dan gaya gambar yang mampu dibuat, dimana tujuan utamanya adalah membuat komik. Menurutku dalam Gumelat tahun 2011 halaman 92, untuk membuat komik secara garis besar terbagi menjadi 3 teknik. Yang pertama, tradisional teknik, membuat komik dengan menggunakan alat-alat serta bahan yang relatif tradisional, yaitu membuat komik dengan cara manual. Contohnya seperti menggunakan kertas, dip nib atau dip pen, pensil, tinta, pena, penghapus, ballpoint, eraser pen, screen tone, cat, dan lain-lain yang relevan. Yang kedua adalah hybrid teknik, gabungan antara tradisional dan cara digital. Beberapa jumlah dan presentase digital dan tradisional tidak begitu dipermasalahkan. Yang terpenting menggabung dua cara tersebut. Secara tradisional, untuk memerlukan alat-alat tradisional pula seperti yang disebutkan di atas. Lalu menggabungkannya dengan teknologi dengan alat-alat digital seperti scanner, komputer, serta grafik dan backlight software. Nah, yang terakhir adalah digital teknik, membuat komik dengan cara murni digital, tanpa menggunakan alat dan bahan tradisional sama sekali. Misalnya menggambar menggunakan tablet atau tablet komputer. Semua proses dilakukan murni secara digital. Keuntungan teknik ini adalah tidak memerlukan kertas dan alat-alat tradisional serta juga tidak memerlukan scanner.
Dadah.